Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan mengenai karya tulis ilmiah, yakni struktur umum dari karya tulis ilmiah. Adapun kelompok 15 beranggotakan 9 orang yang terdiri dari Berkat Eksaudi Sihombing selaku ketua kelompok, Irda Mustayani Sadri, Ainun Zahima Munir, Amanda Propi Primayani, Lola Aulia Rahim, Karina Sinta Sahartian, Mira Tarokendek, Feni Pongtiku, dan saya sendiri Ananda Awalia Nurfadia. Adapun pada kesempatan kali ini, saya Ananda Awalia Nurfadia akan berperan sebagai moderator dalam jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa karya tulis ilmiah atau yang biasa disebut dengan KTI merupakan laporan tertulis berupa hasil penelitian yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah yang telah diterbitkan dan disusun secara sistematis. Adapun struktur umum karya tulis ilmiah terdiri dari abstrak, bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, bab pembahasan, penutup dan kesimpulan, serta daftar pustaka dan lampiran. Adapun materi mengenai struktur karya ilmiah, yang pertama, abstrak akan dibawakan oleh Amanda Popi Primayani, bab pendahuluan oleh Feni Pongtiku, bab tinjauan pustaka oleh Ainun Zahima Munir, metode penelitian kualitatif oleh Irda Mustayani Sadri, metode penelitian kuantitatif oleh Karina Sinta Sahartian, hasil dan pembahasan oleh Lola Aulia Rahim, penutup oleh Mira Tarokendek, dan daftar pustaka serta lampiran oleh Berkat Eksaudi Sihombing. Baik, maka disilakan kepada para pemateri untuk mempresentasikan materinya. Penulisan abstrak. Adapun pengertian abstrak yaitu representatif dari bab 1 sampai bab 5. Keberadaan abstrak sangat dianjurkan karena abstrak diibaratkan seperti ringkasan dari karya tulis ilmiah tersebut. Abstrak berfungsi sebagai alat bantu seorang pembaca agar pembaca itu mengerti inti dari tujuan seorang penulis tersebut. Penulisan abstrak tergantung dari aturan, seperti aturan dari universitas, aturan dari jurusan, maupun aturan dari lomba yang diikuti. Adapun struktur penulisan abstrak yaitu identitas penelitian yang meliputi nama penulis, tahun, alamat email, dan judul penelitian. Isi dari abstrak ditulis dalam satu paragraf full justified dengan spasi 1.0 dan menggunakan bahasa Indonesia. Biasanya juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggrisnya. Tidak lupa di akhir penulisan abstrak terdapat 3-5 kata kunci dan yang paling penting adalah jumlah penggunaan kata dalam penulisan abstrak. Dalam penulisan abstrak, jumlah kata yang digunakan itu tidak boleh melebihi dari 300 kata. Maka dapat dibilang abstrak memiliki sifat yang singkat, padat, dan jelas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian bab 1, pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian tulisan yang memberikan informasi awal kepada para pembacanya. Pendahuluan sangat penting karena dapat memberikan kesan pertama kepada para pembaca mengenai penelitian yang ditulis. Adapun pendahuluan ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, dan yang terakhir manfaat. Yang pertama latar belakang. Bagian latar belakang ini berisi tentang permasalahan yang terjadi di lapangan dan juga alasan mengapa penulis mengambil topik tersebut. Selanjutnya di rumusan masalah ini berisi permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dan disajikan dalam bentuk kalimat tanya. Selanjutnya bagian tujuan. Di bagian tujuan ini berisi
hal-hal yang ingin dicapai berupa pernyataan-pernyataan yang mengacu pada rumusan masalah yang tadi. Sehingga jika rumusan masalahnya terdapat 2 poin, maka dalam tujuan ini juga disajikan dalam 2 poin. Dan yang terakhir yaitu bagian manfaat. Di bagian ini berisi tentang kebermanfaatan karya tulis tersebut diperoleh oleh masyarakat maupun kalangan-kalangan tertentu sebelum maupun sesudah penelitian. Sekian dari saya. Ya, jadi ada di bab 2 itu isinya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dan daftar pustaka itu berbeda ya, teman-teman. Jadi, tinjauan pustaka itu merupakan penegasan atas batas-batas logis penelitian dan sebagai petunjuk untuk penulis mengenai apa hal yang dikaji dan kemudian bisa dimasukkan untuk hasil penelitian atau karya tulis. Nah, di tinjauan pustaka juga itu memuat uraian sistematis mengenai hubungan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan. Fungsi dari tinjauan pustaka itu yang pertama untuk mempelajari sejarah permasalahan penelitian dan kemudian membantu penulis dalam memilih cara penelitian. Ketiga, memahami kerangka atau latar belakang permasalahan yang diteliti, kemudian memberi penalaran atau alasan kenapa penulis memilih permasalahan tersebut. Dan kemudian 3 hal yang harus ada dalam tinjauan pustaka itu. Yang pertama, penelitian terdahulu, kemudian ada uraian atau definisi konsep, dan yang ketiga ada alur atau kerangka pemikiran. Nah, langkah-langkah untuk membuat tinjauan pustaka itu bisa dengan membuat outline, kemudian mencari literatur. Tapi ingat ya, literatur yang digunakan harus dari sumber yang terpercaya. Kalau teman-teman mencari sumber literatur secara online, maka kami menyarankan di Google Scholar atau freefullpdf.com. Tetapi masih banyak lagi sumber-sumber yang bisa teman-teman gunakan. Dan kemudian menyusun dengan menggunakan bahasa sendiri, kemudian melihat umum bagian judul. Nah, yang harus dilakukan dalam melakukan proses peninjauan dengan cara mencatat dan kemudian menganalisanya secara mendalam. Nah, penting banget nih untuk teman-teman menghindari tindakan plagiarisme dengan cara menggunakan teknik paraphrasing atau dengan mencantumkan sumber literatur tadi di dalam daftar pustaka. Jadi, mungkin dari sini teman-teman sudah tahu nih bedanya antara daftar pustaka dan tinjauan pustaka. Terima kasih. Jadi teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif. Jadi metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena atau peristiwa yang terjadi yang dialami oleh subjek penelitian atau orang yang kita teliti. Nah, adapun 4 tahap dalam melakukan metode penelitian ini. Yang pertama adalah dengan melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan dan mengumpulkan data, misalnya dengan cara wawancara ataupun melakukan observasi. Yang kedua, setelah mendapatkan data-data tersebut, kalian bisa mereduksi dan mengkategorikan informasi mana yang relevan dan bisa mengkategorikan informasi-informasi tersebut sehingga kalian bisa menentukan mana yang kalian butuhkan untuk mendukung penelitian kalian. Yang ketiga adalah dengan mendisplay data. Setelah mendapatkan informasi, mereduksi dan mengkategorikannya, data-data tersebut kalian tuangkan dalam bentuk atau kalian sajikan dalam bentuk narasi ataupun dalam bentuk PPT, bentuk diagram ataupun yang lainnya. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang kalian dapatkan di lapangan. Setelah melakukan pengumpulan data, mereduksi atau mengkategorikan data, yang ketiga mendisplay atau menyajikan data, yang terakhir adalah mengambil kesimpulan dari data-data yang kalian dapatkan. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang saya bawakan. Wassalamualaikum. Metode penelitian kuantitatif.
Penelitian ini digunakan untuk melakukan generalisasi dan inferensi dari produk dan sampel. Adapun definisi dari produk dan sampel yaitu produk merupakan keseluruhan dari subjek yang digunakan untuk melakukan penelitian, sedangkan sampel adalah bagian yang diambil atau bagian yang digunakan dari produk tersebut. Adapun ciri-ciri dari penelitian ini ialah instrumen dan prosedurnya bersifat baku, artinya hal tersebut sudah tetap dan tidak bisa diubah lagi. Kemudian, penelitian ini berdasarkan hipotesis atau asumsi yang dipercaya oleh peneliti. Adapun proses-proses penelitian ini ialah menyusun logika, yang kemudian dibuatkan hipotesisnya, yang selanjutnya hipotesis tersebut diverifikatif kebenarannya. Selanjutnya, hasil dari penelitian tersebut dapat berupa dukungan atau dapat berupa bantahan dari hipotesis tersebut. Adapun jenis-jenis penelitian dari penelitian kuantitatif yaitu penelitian eksperimen, penelitian tindakan kelas, dan penelitian pengembangan. Namun yang seringkali kita kenal ialah penelitian eksperimen yang biasa dilakukan oleh orang-orang sains atau saintek dalam laboratorium. Sedangkan untuk orang sosial atau soshum biasa dilakukan penelitian survei dengan melakukan kuesioner atau dengan melakukan wawancara dengan orang-orang, yang kemudian hasilnya dapat berupa statistik. Demikian penjelasan saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hasil dan pembahasan dalam suatu karya ilmiah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan adalah suatu kesimpulan dari keseluruhan materi di dalam suatu karya ilmiah. Cara membuat hasil dan pembahasan dalam suatu karya ilmiah adalah dengan menganalisa latar belakang, rumusan masalah, dan isi materi yang ada di dalam suatu karya ilmiah tersebut. Sekian dari saya, Lola Aulia. Terima kasih. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah bab 5, yaitu bagian penutup. Pada bagian penutup ini terbagi atas 2 bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Sebelumnya itu adalah hal penting yang harus kita ketahui jika ingin menulis karya tulis ilmiah, terutama pada bagian penutup. Dalam kebanyakan yang kita temui, pasti setiap bagian penutup dari karya tulis lebih banyak menggunakan kata kesimpulan pada bagian penutupnya. Sebenarnya itu tidak salah, namun kesimpulan itu hanya berisi rangkuman dari analisis pembahasan yang telah kita tulis. Alangkah baiknya agar dalam bagian penutup itu kita gunakan kata simpulan, karena simpulan bukan hanya merangkum butir-butir yang penting pada isi penelitian yang telah dibahas, tapi juga menutup dalam artian berisi tentang apa yang telah ditemukan dalam penelitian tersebut. Kemudian bagian kedua dari bab 5 adalah saran. Pada tahap ini penulis akan memberi saran atau anjuran apabila pembaca atau peneliti lain ingin meneliti topik yang sama. Ini bertujuan agar penelitian selanjutnya bisa berjalan lebih maksimal dan meminimalkan kesalahan, dan juga saran dapat berupa saran praktis untuk masyarakat. Dalam hal ini tergantung dari pembaca untuk menanggapi suatu karya, sebab saran hanya cenderung formal dan berasal dari pendapat pribadi yang bisa saja salah ataupun benar. Jadi intinya, penutup adalah akhir dari pembahasan, bukan hanya sekedar rangkuman, tetapi dalam bagian penutup kita dapat mengajukan suatu hal. Apakah dalam karya yang telah ditulis perlu ada penelitian lebih lanjut, atau tulisan kita mempunyai kegunaan praktis dalam konteks kebijakan dalam hal apapun. Pentingnya bab penutup ini karena dalamnya dapat berisi inti dari pembahasan yang telah dianalisis. Bukan hanya sebuah rangkuman, tetapi juga adanya pendapat yang bisa memberi pertimbangan, dan penutup yang baik dapat memudahkan pembaca mengetahui inti dari tulisan yang dibuat. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Kali ini saya akan menjelaskan penulisan daftar pustaka dan lampiran dalam penulisan karya tulis ilmiah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya daftar pustaka dan lampiran merupakan hal penting dalam penulisan karya tulis ilmiah.
Bisa dikatakan bahwasanya karya tulis yang kita susun itu bernilai cacat apabila kita tidak mencantumkan daftar pustaka ataupun lampiran. Daftar pustaka itu sendiri ialah suatu list ataupun daftar-daftar di mana kita mencantumkan segala referensi ataupun sumber-sumber yang kita jadikan sebagai panduan ketika dalam penyusunan ataupun penulisan karya tulis ilmiah. Tujuan daripada daftar pustaka itu sendiri adalah menjaga karya tulis ilmiah kita dari kasus plagiarisme serta sebagai bentuk apresiasi kita dalam menghargai karya tulis orang lain. Begitu juga dengan lampiran. Lampiran adalah suatu dokumen-dokumen yang merupakan aktivitas kita ketika di dalam meneliti. Di dalam lampiran, kita mencantumkan berapa anggaran ataupun rincian biaya yang kita keluarkan ketika kita melakukan penelitian. Dan di samping itu, dalam lampiran kita juga mencantumkan surat pernyataan orisinalitas, di mana dalam surat ini kita menandatangani bahwasanya karya tulis yang kita tulis itu benar-benar merupakan hasil dari karya kita sendiri. Sekian pemaparan materi dari saya mengucapkan terima kasih. Baik, dengan selesainya penyampaian materi mengenai daftar pustaka dan lampiran, maka sekian presentasi mengenai struktur umum karya tulis ilmiah oleh kelompok 15. Saya Ananda Awalia Nurfadia selaku moderator dari kelompok 15 mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan perhatian yang diberikan kepada kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam jalannya presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.